Pernah nggak sih ngerasa udah semangat banget nih pagi-pagi, mau produktif, tahu-tahu udah malam aja? Terus kita mikir, loh seharian ini gue ngapain aja ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia manajemen waktu dari seorang master astronomi yang hidup 1200 tahun yang lalu. Oke, yuk kita mulai bahas sebuah masalah yang jujur aja deh, kita semua kayaknya ngalamin ini. Apalagi di dunia yang serba online kayak sekarang. Kedengarannya familiar banget kan? Seharian rasanya sibuk luar biasa. Lari sana-sini, ngerjain ini itu. Tapi pas malam, kok rasanya nggak ada satupun yang bener-bener kelar ya? Nah ini nih yang bikin frustasi. Ujung-ujungnya kita malah nyalahin diri sendiri. Sekarang coba deh kita bandingin. Dunia kita yang ya ampun isinya notifikasi terus, distraksi di mana-mana. Lawan dunianya Al-Batani, seorang astronom di abad ke-9. Dunianya dia itu menuntut presisi, fokus total. Dan hasilnya bukan burnout, bukan kelelahan, tapi sebuah warisan ilmu yang bertahan ratusan tahun. Nah, ini dia poin kuncinya. Perasaan frustrasi itu bukan karena kita males loh, sama sekali bukan. Masalah utamanya itu karena kita nggak punya sistem yang pas untuk ngatur aset kita yang paling berharga. Waktu. Sekarang, lihat angka ini. Cuma satu angka, tapi ini kunci dari semuanya. Angka ini nunjukin tingkat keahlian dan presisi yang, wah gila sih, nyaris mustahil, yang bisa dicapai sama Al-Batani. Yap, 99%. Itu tingkat akurasi perhitungannya dia soal pergerakan benda langit. Dan yang bikin kaget, akurasi ini baru bisa diverifikasi sama NASA 1100 tahun kemudian, pakai teknologi canggih. Coba bayangin deh, tanpa komputer, tanpa teleskop modern, dia bisa seakurat itu. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Ini adalah bukti dari sistem manajemen waktu yang luar biasa powerful. Oke, sekarang yuk kita bedah bagian pertama dari sistem Al-Batani ini. Gimana sih cara dia nyusun harinya? Jadi gini, Al-Batani itu nggak perang serakah, nyoba ngamatin semua bintang sekaligus. Enggak. Dia pilih satu misi, cuma satu fokus utama setiap hari. Kita sebut aja ini tugas paling penting. Kenapa ini penting? Ada studi dari University of California yang nunjukin kalau kita keganggu, kita butuh rata-rata 23 menit buat bisa fokus lagi. Jadi kalau Anda punya 5 tugas penting dalam sehari, itu artinya Anda sebenarnya nggak punya fokus sama sekali. Dia juga nggak bikin jadwal yang kaku per jam gitu. Alih-alih, dia bagi harinya jadi 3 blok, berdasarkan energi dan jenis kerjaan. Pagi itu waktunya mencipta, buat kerjaan kreatif yang butuh fokus dalam. Siang buat mengelola, kayak tugas-tugas admin dan dokumentasi. Dan malam buat mengisi ulang, refleksi dan istirahat. Ini jauh lebih fleksibel dan jujur aja lebih manusiawi kan? Dan kerennya, ilmu neuroscience modern ngeiyain kebijaksanaan kuno ini. Ternyata, bagian otak kita yang namanya korteks prefrontal, ini yang buat mikir keras dan mecahin masalah, itu performanya lagi di puncak-puncaknya. 2-4 jam pertama setelah kita bangun. Jadi kalau pagi-pagi kita malah abisin waktu buat scroll-scroll nggak jelas, ya sama aja kita buang jam emas kita setiap hari. Sayang banget. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Gimana caranya dia bisa pertahanin konsentrasi yang dalam banget kayak gitu? Rahasianya adalah rutinitas prakinerja. Jadi sebelum mulai ngamatin bintang, Al-Batani itu punya ritual. Dia bersihin alat-alatnya, catat kondisi cuaca, terus baca lagi catatan semalam. Ini tuh kayak ngasih sinyal ke otaknya, oke, siap-siap kita mau fokus sekarang. Ritual kita juga bisa kok, sesimpel nyeduh teh atau kopi, terus tutup semua tab browser yang nggak penting. Coba deh. Gangguan itu kan nggak cuma dari luar. Justru yang paling parah seringkali dari dalam, dari pikiran kita sendiri. Nah, solusinya, Al-Batani itu jenius. Dia punya daftar distraksi. Jadi, tiap ada pikiran random atau kekhawatiran muncul pas lagi kerja, dia langsung tulis di daftar itu. Otak kita jadi tenang karena tahu ide itu udah ditangkap dan aman. Jadi nggak perlu ngingetin kita terus. Cara simpel ini katanya bisa ngurangin gangguan internal sampai 40% loh. Dan ini nih, penting banget. Istirahat itu bukan buang-buang waktu. Lihat aja studi dari NASA ini. Mereka menemuin kalau pilot yang tidur siang singkat, cuma 26 menit, kinerjanya bisa naik 34%, dan kewaspadaannya naik 54%. Gila kan? Jadi jelas ya, istirahat itu ya bagian dari kerjaan itu sendiri. Prinsip berikutnya, ini agak aneh kedengerannya, tapi ini rahasia para master. Jadi kalau lagi kerja, jangan berhenti pas sudah selesai banget. Justru berhenti pas lagi di tengah-tengah, pas kita tahu persis apa langkah selanjutnya. Penulis hebat Ernest Hemingway juga pakai teknik ini. Kenapa? Biar besoknya kita bisa langsung gas lagi, gak perlu mikir lama buat mulai. Sekarang kita masuk ke fondasinya. Prinsip-prinsip yang bikin seluruh sistem Al-Batani ini bisa jalan dalam jangka panjang.
Al-Battani itu kan ilmuwan, jadi dia obsesif banget sama data. Nah, kita bisa niru ini buat hidup kita. Coba deh tiap akhir pekan, luangin 15 menit aja buat audit waktu. Lihat lagi kalender atau jadwal seminggu ke belakang. Kapan sih waktu paling produktif kita? Apa yang paling banyak nyita waktu? Tujuannya bukan buat ngejudge diri sendiri, tapi buat belajar dari data kita sendiri. Ini juga kesalahan yang sering banget kita lakuin. Nyampur aduk antara mode belajar sama mode produksi dalam satu waktu. Al-Battani dia misahin ini dengan tegas. Kenapa? Soalnya otak kita itu kerjanya beda banget pas lagi nyerap info sama pas lagi ngehasilin sesuatu. Bolak-balik ganti mode gini, bikin kerja jadi nggak efisien sama sekali. Di jadwalnya Al-Battani, ada yang namanya waktu kosong. Ini bukan buat istirahat total ya, tapi buat mikir bebas. Nggak ada tujuan. Nah, ilmu otak modern nyebut kondisi ini jaringan mode default. Dan ternyata, justru pas otak kita lagi nganggur gini, ide-ide paling kreatif itu sering muncul. Jadi kita emang perlu ngejadwalin waktu untuk tidak punya jadwal. Dan ini dia, rahasia terakhir, yang mungkin paling fundamental. Al-Battani itu nggak ngelawan alam, dia justru kerja bareng alam. Kuncinya, selarasin kerjaan kita sama ritme energi alami tubuh. Soalnya, menurut riset Harvard, kalau kita nggak sinkron sama jam biologis tubuh, produktivitas kita bisa anjlok sampai 30%. Mungkin ini akar dari semua rasa capek dan burnout yang kita alami. Jadi intinya apa? Intinya, nguasain waktu itu sangat-sangat mungkin. Kuncinya cuma satu. Kita butuh sistem yang benar. Oke, kita rekap cepet ya 10 rahasianya. 1. Tentukan 1 misi harian. 2. Pakai 3 blok harian. 3. Bikin ritual fokus. 4. Siapin sistem buat ngangkep distraksi. 5. Anggap istirahat itu bagian dari pekerjaan. 6. Berhenti pas lagi di tengah-tengah tugas. 7. Lakuin audit waktu tiap minggu. 8. Pisahin antara belajar dan produksi. 9. Jadwalin waktu kosong buat mikir. Dan yang terakhir, 10. Sinkronkan semuanya sama ritme alami tubuh Anda. Sip. Al-Battani nunjukin ke kita kalau 24 jam yang diatur dengan benar bisa ngasilin karya yang bertahan 1.200 tahun. Keren banget. Tapi, percuma kan punya sistem waktu paling canggih sedunia kalau semua yang kita pelajarin itu nguap gitu aja, nggak ada yang nempel. Nah, ini yang membawa kita ke pemikir jenius lainnya dari masa lalu. Namanya Ibnu Sina. Dia pernah baca satu buku yang sama, 40 kali. Cuma biar paham isinya. Tapi bukan soal 40 kalinya yang penting. Ada satu langkah rahasia yang dia lakuin sebelum dia mulai baca buku itu. Satu langkah yang hampir nggak ada orang tahu, tapi jadi kunci segalanya. Penasaran? Kita akan bahas itu di kesempatan berikutnya.